10/19/10/61/50/50, saya akan mempresentasikan tentang mengevaluasi proses dan hasil belajar pendidikan IPS di sekolah dasar. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Melalui evaluasi, kita akan mengetahui perkembangan hasil belajar, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap, dan kepribadian siswa atau peserta didik, serta keberhasilan sebuah program pembelajaran yang dibawakan. Jadi tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan sebuah proses menetapkan kualitas hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik atau siswa. Nah, dapat disimpulkan, kegunaan utama dari evaluasi adalah untuk mengambil keputusan dan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh siswa atau peserta didik. Selanjutnya ada proses evaluasi, di mana proses evaluasi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perencanaan, yang dimana pendidik merencanakan strategi atau metode yang akan digunakan untuk mengevaluasi peserta didiknya. Terus yang kedua, ada pelaksanaan, bagaimana cara guru melakukan strategi atau metode yang telah ditentukan sebelumnya. Terus yang ketiga, ada pengelolaan hasil dan pelaporan, yaitu dimana melakukan penilaian terhadap evaluasi yang telah dilakukan peserta didik. Kemudian dilaporkan kepada peserta didik apakah harus remedial ataupun sudah mencapai. Selanjutnya, karakteristik penilaian. Yang pertama, belajar tuntas. Untuk mengetahui kompetensi yang sudah atau belum dikuasai oleh peserta didik, yaitu pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan meliputi ketuntasan belajar dan substansi, dan ketuntasan dalam kurun waktu belajar yang telah disepakati secara bersama-sama. Kemudian ada penilaian autentik, yaitu penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik tersebut, yaitu penilaian yang menekankan pada tindakan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Terus ada berdasarkan acuan kriteria, yaitu kriteria ketuntasan diterapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Terus daya dukung, yaitu sarana dan guru, dan karakteristik peserta didik itu sendiri. Terus ada berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran itu masih terus berlangsung. Kemudian ada menggunakan bentuk penilaian yang bervariasi, yaitu penilaian pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, menggunakan berbagai bentuk penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur atau dinilai oleh pendidik terhadap peserta didik. Kemudian ada bentuk-bentuk penilaian pembelajaran IPS di sekolah dasar. Yang pertama ada penilaian kompetensi sikap, yaitu menekankan pada sikap spiritual dan sosial. Itu penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, dalam penilaian ini, guru bisa menerapkan penilaian dengan metode wawancara atau melakukan observasi.
Kemudian ada penilaian kompetensi pengetahuan, yaitu di mana kemampuan dalam menerima dan memahami materi atau pelajaran. Dalam proses tesnya, guru pun bisa memakai penilaian tertulis atau lisan ataupun penugasan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat menguasai materi yang telah diberikan. Terus ada penilaian kompetensi keterampilan, yaitu terdiri dari penilaian kinerja, terus proyek, dan portofolio. Penilaian ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Berikut ini kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.